Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Di sini kita akan mempresentasikan laporan analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial AI untuk studi kasus Inggris dan rekomendasi untuk Indonesia. Di sini untuk anggotanya, saya sendiri Angga Nur Gunawan dengan NIM 1030404064. Juga rekan saya Muhammad Hewa Anujusi Al-Kahfi dengan NIM 103040400019. Untuk pendahuluan, kecerdasan artifisial AI telah menjadi teknologi strategis global yang mempengaruhi transformasi digital di berbagai sektor. Negara-negara maju telah menyusun kebijakan nasional untuk mendorong pengembangan dan penerapan AI. Laporan ini menganalisis kebijakan dan ekosistem AI di Inggris sebagai studi kasus dan membandingkannya dengan kondisi Indonesia. Dan tujuannya untuk memberikan rekomendasi adopsi kebijakan AI yang relevan dan aplikatif di konteks Indonesia. Lalu ada kebijakan dan ekosistem AI di Inggris, strategi nasional AI. Untuk visi 10 tahun, menjadikan Inggris sebagai AI superpower, fokus utamanya yaitu yang pertama penelitian dan pengembangan AI, lalu ada adopsi AI di industri, dan juga tata kelola ethics AI. Lalu untuk kebijakan dan ekosistem AI di Inggris, investasi dan zona pertumbuhan. Untuk investasi infrastruktur dan komputasi, dana miliar pound untuk membangun kapasitas komputasi nasional, dan target pembangunan superkomputer nasional dan 100.000 GPU hingga 2030. Lalu ada zona pertumbuhan AI. Yang pertama, kawasan khusus dengan fasilitas dan kebijakan yang mendukung pengembangan AI dan juga mendorong kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Lalu kebijakan ekosistem AI di Inggris, talenta dan tata kelola. Yang pertama, pengembangan talenta dan literasi AI. Pelatihan 7,5 juta tenaga kerja AI dan juga program beasiswa dan kolaborasi dengan universitas melalui Alan Turing Institute. Dan untuk tata kelola dan etika AI, pembentukan Office for AI dan AI Safety Institute, lalu regulasi berbasis risiko yang pro-inovasi. Lalu kebijakan dan ekosistem AI di Inggris, standarisasi dan data. Standarisasi dan kolaborasi global, yaitu ada pembentukan AI Standard Hub untuk pengaruh standar internasional. Yang kedua, akses data publik dan reformasi hak cipta. Pembentukan National Data Library dan juga reformasi hak kekayaan intelektual untuk mendukung training AI. Dan sekarang untuk perbandingan dengan kondisi Indonesia, Indonesia memiliki strategi nasional AI Stranas KA dari 2020 sampai 2045. Tantangan utamanya yaitu keterbatasan infrastruktur, minimnya sumber daya manusia, lalu kolaborasi riset yang belum optimal. Untuk itu, beberapa program inisiasi telah berjalan, misalnya ekosistem Korika dan pelatihan digital. Lalu elemen apa yang dapat diadopsi di Indonesia? Yang pertama, strategi jangka panjang terpadu menyusun roadmap AI lintas sektor dan instansi. Lalu untuk pengembangan infrastruktur komputasi data nasional, yaitu membangun pusat komputasi publik dan data nasional. Untuk zona AI nasional, mendirikan kawasan teknologi dengan insentif khusus untuk pengembangan AI. Dan pendidikan dan sertifikasi AI nasional mengintegrasikan kurikulum AI di sekolah dan universitas. Untuk tata kelola pro inovasi, membentuk badan regulator untuk khusus untuk AI dan regulasi berbasis risiko. Lalu elemen yang tidak dapat langsung diterapkan untuk pembangunan superkomputer nasional jangka pendek karena biaya besar dan prioritas pembangunan lain lebih mendesak. Lalu pelatihan massal skala besar. Risiko mismatch skill tanpa keterlibatan industri. Lalu ada reformasi hak cipta mendalam. Kompleksitas hukum dan resistensi stakeholder.
Berikut untuk perbandingannya. Yang pertama itu metrik aduan attendance. Di sini targetnya 150 dan terlihat untuk aktualnya 120, berarti belum mencapai target. Lalu untuk metrik engagement duration, di sini targetnya 60 dan untuk aktualnya 75, berarti sudah mencapai target, sudah lebih mencapai target. Lalu untuk Q&A interaction, di sini targetnya 10 dan untuk S2-nya 15, berarti sama juga telah mencapai target. Lalu metrik positive feedback untuk targetnya 90 dan aktualnya sekarang 95, berarti sudah mencapai target juga. Lalu untuk yang terakhir, metric rate of information retention, di sini targetnya 80% dan sekarang aktualnya sudah 85%, berarti sudah mencapai target. Nah, kendala dan solusi ponsel di Indonesia. Yang pertama, untuk kendala infrastruktur terbatas, di sini solusinya bila pusat komputasi di kampus dan BUMN strategis. Lalu untuk kendala fragmentasi data pemerintah, solusinya standarisasi data sharing nasional dan data sandbox. Lalu untuk kendala minimnya SDM AI, solusinya beasiswa nasional dan pelatihan berbasis industri. Dan untuk kendala regulasi lambat dan tidak ada update, di sini solusinya pengembangan sandbox regulasi dan badan AI nasional. Lalu untuk kendala kolaborasi publik swasta lemah, di sini fasilitasi program matching fund dan zona AI kolaboratif. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama, Inggris menunjukkan contoh sukses kebijakan ekosistem AI yang strategis, terintegrasi, dan pro-inovasi. Lalu Indonesia juga dapat mengadopsi banyak elemen dengan adaptasi lokal. Yang ketiga, pentingnya untuk membangun SDM, data dan ekosistem secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor. Yang terakhir, diperlukan keberanian politik dan anggaran berkelanjutan untuk mewujudkan transformasi digital melalui AI. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.